Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyartini, saya dari SMP 3 Sungkai Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 Universitas PGRI Palembang. Hari ini, tepatnya tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja. Berikut ini adalah formulir pendaftaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Setelah minggu lalu kita sudah bertemu, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan dipimpin doanya, Nak. Semuanya siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sudah dipimpin doa ya Tiara ya. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Iya, coba kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bisa juga. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Meskipun di pertemuan yang lalu jumlah siswanya sangat luar biasa, ada 17 siswa, ini hanya berkurang beberapa orang, nggak apa-apa. Tapi pembelajaran kita tetap harus berjalan. Ibu kasih jempol untuk kalian karena sudah semangat mau datang ke sekolah, sudah semangat untuk belajar, ya. Sebelum dimulai pelajarannya, ibu akan mengabsen kalian dahulu. Ibu Solina ada? Hadir, Bu. Amelia Sri Aryati? Hadir, Bu. Alia Sifaul Nawa? Hadir, Bu. Arinda Mutiara Saili? Hadir, Bu. Citra Tri Lestari? Nggak berangkat ya. Dina Rastu? Juga. Fani Regina? Tidak berangkat. Apa keterangannya ini teman-teman ya? Sakit? Nggak ada kan? Apa ya? Kusuma? Hadir, Bu. Khairul Nisa? Marcella Agustina? Marsha Octavia? Nggak berangkat ya? Apa? Sakit? Apa? Nggak ada keterangannya. Reka Natasha? Rizka Yunata? Tangannya mana? Siti Soima? Uli Royfatul? Hadir, Bu. Linda? Hadir, Bu. Yesi? Apa? Jadi hari ini yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5 orang siswa yang tidak hadir, ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Materi tentang berita. Berita itu kalian tonton di mana biasanya? Televisi. Ya, berita tonton di televisi. Tadi nonton berita nggak pas waktu mau ke sekolah? Enggak. Kenapa? Tidur. Enggak lihat TV. Enggak lihat televisi. Jadi apa aktivitasmu pagi
berapa ke sekolah? Ya kan? Teman-temannya berangkat nggak di sekolah? Nah, itu. Jadi minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang materi teks berita. Nah, kalau minggu ini, kalau sekarang kita sudah ganti materi, ya. Kita akan belajar tentang teks iklan. Tentang teks iklan. Iklan ya. Sebelumnya tadi malam Ibu sudah kirim ke kalian materi tentang teks iklan. Sudah di-download? Sudah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iklan. Ya, iklan ini banyak macamnya. Ya, nanti yang akan kita pelajari itu yang pertama ada iklan. Yang kedua ada slogan. Yang ketiga yang mau kita pelajari adalah poster. Nah, anak-anak, ini duduknya sudah berkelompok, ya. Sudah mengikuti kelompoknya seperti yang kemarin. Mungkin ganti lagi kelompoknya karena banyak yang nggak masuk. Jadi ini kelompoknya, kalian duduknya sudah berkelompok. Ini kelompok pertama. Oke, tadi belum Ibu bagi ya. Yang ini kelompok pertama. Kemudian ini kelompok kedua, yang Alia sebelah sini kelompok ketiga. Nah, tiap kelompok kalian kan sudah Ibu kasih materinya tentang iklan itu tadi di PowerPoint. PowerPoint-nya ada di handphone kalian. Bawa HP kan? Keluarkan HP-nya semua. Keluarkan HP-nya semua. Buku tulisnya, buku alat tulisnya juga dikeluarkan. Buku ininya dulu apa? Buku bahasa Indonesianya, buku siswanya dibuka juga tentang teks iklan. Coba buka di yang pertama, di halaman yang pertama teks iklan. Ya, perhatikan. Saat kalian kan paling suka nonton televisi, nonton YouTube, ya kan? Iya. Ya enggak? Iya. Pas kalian nonton televisi, terutama misalnya kalian nonton berita, nonton film, apakah setiap kalian nonton itu selama, Ibu tanya dulu, kalian nonton durasi waktu yang kalian tonton itu, kalau kalian nonton televisi itu bisa berapa lama kalian nontonnya? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Apa 15 menit, apa 5 menit, apa 10 menit? Berapa? Berapa Alia? Kamu nonton televisi pagi, misalnya pagi sebelum kamu berangkat sekolah tadi, kamu nonton selama berapa menit? 30 menit. Sekitar 30 menit ya. Alia nonton sekitar 30 menit. Kalau Tiara? 1 jam lagi ya. Pagi dia nonton 1 jam. Jadi dia bangun pagi subuh ya Tiara ya. Bangun habis subuhan terus dia nonton televisi ya. Sekarang Ibu tanya, waktu kalian nonton televisi itu nonton apa? Berita, film kartun atau apa? Kalau Ibu senangnya kalau pagi-pagi nonton Saya Jadul. Ada yang tahu Saya Jadul? Tahu. Di mana? Tahu, RTV. Di Net TV. Oh, Saya iya. Jadul ya. Suka Ibu nonton itu, nonton film kartun itu. Nah, waktu kalian nonton itu ya, waktu kalian nonton televisi itu, apakah di televisi itu hanya ditayangkan film saja? Enggak saja. Enggak. Dikasih jeda apa? Iklan. Ya, dikasih jeda iklan. Ya, coba iklan apa yang kalian terbayang sekarang, yang kalian ingat? Iya, ini dia hobi banget iklan makanan, iklan beng-beng. Kamu suka beli beng-beng? Suka, ya, terpengaruh sama iklan. Terus apa lagi? Es krim. Cornetto. Apalagi? Susu. Enggak, yang mempengaruhi gaya hidup kamu, pola belanja kamu.
kalian nonton televisi itu nggak semuanya itu isinya film, ya isinya berita, tapi juga dijeda dengan yang namanya berita. Sekarang kalian buka PPT-nya, ya. Kita hari ini mau belajar tentang iklan. Coba dibuka kompetensi dasar iklannya. Apa? Bacakan. Siapa yang membacakan kompetensi dasar pertemuan iklan? Ada kan? Ada. Ya. Ayo bacakan. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya. Kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya. Ayo, bisa. Yang keras bisa. Memahami pengertian dan fungsi serta unsur-unsur iklan, menganalisis isi informasi teks iklan. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Ya, pertama kalian akan memahami fungsi dan Pengertian dan fungsi. Pengertian dan fungsi. pengertian Dan fungsi serta unsur-unsur iklan. dan fungsi iklan misalnya ya. Terus yang kedua tadi menganalisis isi informasi teks iklan. Jadi yang mau dianalisis unsur-unsurnya sama isi informasinya. Kalian buka slide selanjutnya. Di situ ada sebuah video. Dengarkan perintahnya, ya. Ketika kalian mengamati video itu, berhenti dulu. Setiap kelompok kalian amati video itu. Ya, kalian amati videonya, nanti itu ada tugasnya. Kalian itu akan menganalisis isi informasi dari analisis unsur-unsur yang ada di iklan itu. Ya, video itu kan video iklan. Nanti ada video, ada gambar, ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya. Nah, itu nanti yang akan kita analisis unsur-unsurnya. Ada apa saja sih di iklan, di slogan, ya. Ya, buka videonya sekarang, kalian tonton. Bisa? Dia itu mana dia sana? Ini dia. Kenapa sabar? Dia gabung ke kelompok ini ya. Ya, kalau sudah selesai menonton tadi, nah kalian buka slide yang kedua. Slide yang gambar pertama. Sudah terlihat? Ya, di gambar yang pertama itu ada gambar lowongan pekerjaan, ya. PT apa itu enggak kelihatan? PT Sarjana itu, ya, dia membutuhkan sekretaris. Di situ sudah ada apa namanya, kualifikasinya, syarat-syaratnya, gimana juga harus mengirimkan itu. Pernah melihat yang seperti itu tidak? Pernah. Di mana Tiara? Tadi iklan, slogan, dan poster. Sekarang kalian perhatikan. Ibu akan jelaskan tentang unsur-unsur iklan. Ya, kalian lihat PowerPoint-nya. Iklan itu secara bahasa adalah peristiwa atau promosi pengenalan produk, informasi atau jasa. Iklan adalah kegiatan memberitahukan barang atau jasa melalui
kalian bisa menemukan banyak sekali iklan itu di televisi, radio, di koran juga ada, majalah juga ada, apalagi di internet. Kalau kalian buka YouTube, biasanya sering diselingi sama iklan. Nah, diselingi sama iklan. Kemudian dewasa ini, ya, iklan itu merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial itu untuk menjual barang dan jasa. Bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Nah, bagi pemerintah itu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Bagi perorangan itu untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Itu tadi iklan, ya. Nah, di gambar yang pertama tadi, kira-kira itu tadi kan ada bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Berarti gambar yang pertama sudah terjawab. Apa itu? Iklan, slogan, atau poster? Iklan. Jadi gambar yang pertama itu namanya iklan. Iklan lowongan pekerjaan. Itu tadi iklan, ya. Kemudian selanjutnya ada slogan, ya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang memakai dalam satu slogan itu sering disebut moto atau slogan. Slogan itu lebih mengutamakan kepadatan makna dan penghematan kata-kata. Tadi sudah ada contohnya, pemuda sehat, negara kuat. Ibu, kalau kalian perhatikan video tadi, ada loh slogannya di akhir. Tadi ketemu nggak slogannya? Apa? Yang loyalitas bersatu dengan loyalitas itu. Itu salah satunya. Semboyan bangsa Indonesia yang ada di apa? Iya, bunyinya apa? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kan semboyan, itu termasuk slogan. Tadi kan dijelaskan di situ slogan itu bentuknya bisa semboyan atau moto. Ya, bisa semboyan atau moto. Jadi kalau kalian tadi memperhatikan videonya tadi, maka akan tahu hasil ininya. Dapat Bhinneka Tunggal Ika semboyannya. Apa maknanya Bhinneka Tunggal Ika? Beda-beda. Ya. Tadi kan kalian udah merapikan video tadi, ya. Tahu nggak makna dari tadi? Ibu kok milih video itu? Maknanya apa kira-kira yang dapat kamu ambil dari video itu? Gak boleh jelek-jelekan walaupun beda budaya, beda keyakinan, beda waktu, beda. Iya, benar. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tiara. Ya, dia nyimak dengan baik. Jadi di video tadi isi pesannya, ya, kita nggak boleh menjelek-jelekan orang lain, walaupun dia ini berbeda budaya, beda agama sama kita. Kan kita tinggal di Indonesia, banyak sukunya, budayanya juga berbeda-beda, bahasanya juga beda, ya. Agamanya juga ada yang beragama beda. Kalau kita agamanya Islam ada. Teman kita mungkin kalian punya kenalan yang agamanya lain juga. Tapi kita tetap harus menghargai. Kalau sudah kita saling menghargai, maka kita akan bersatu. Ya, seperti semboyannya tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di gambar yang kedua tadi itu ada iklan lowongan pekerjaan. Kira-kira apa sih yang bisa kamu tangkap dari iklan lowongan pekerjaan tadi? Apa pesannya?
perusahaan itu butuh sekretaris, ya, perusahaannya butuh sekretaris. Nah, terus di mana kira-kira kalau misalnya kalian berminat itu lamarannya kalian kirim ke mana? Ada nggak? Via pos ke PO Box 195 Jakarta. Ya. Tuh ya. Terus selanjutnya kita lanjut, tadi udah ada iklan, slogan, sekarang poster apa? Poster. Ya, poster. Nah, poster itu adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Jadi ada gambarnya, ya, ada juga kata-katanya. Itu namanya poster. Sering lihat poster kan? Sering. Apalagi kalau kalian lewat dekat pasar itu loh, di pasar ada kan yang posko itu, ada gambarnya Pak Camat, ya, ada gambarnya Babinsarnya. Itu poster, kan ada kata-katanya. Itu contoh poster. Nah, contoh poster yang Ibu beri di slide PPT kamu itu tadi bunyinya apa? Nggak ada kata terlambat buat belajar. Ya, nggak ada kata terlambat buat belajar. Nah, itu poster itu Ibu pilih. Lihat, orang tua aja pakai baju sekolah SD, ya kan? Berangkat ke sekolah untuk belajar. Nah, itu sebagai pandangan kalian bahwa, ya, bahwa kalian meskipun nanti itu sudah tua, jangan berhenti belajar. Apapun itu kalian pelajari. Belajar itu nggak ada kata terlambat. Belajar itu harus sepanjang hayat. Nyatanya nih, ya, kenyataannya ibu udah tua, ya, umur ibu udah 30 tahun lebih, masih belajar, ya, masih belajar ibu. Mau berangkat sekolah seperti ini, ibu mau mengajarkan materi tentang teks iklan, di rumah ibu harus baca dulu, belajar dulu, biar ibu bisa menyampaikan materinya ke kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah tua, apa belajar, ya, belajar itu tidak harus di waktu kecil saja. Kalau sekarang kalian belajar, nanti pas sudah tua tetap harus belajar juga. Ya, apapun itu kalian pelajari. Kalau itu baik. Tuh, poster ya. Poster itu sama dengan iklan, yaitu memberitahukan suatu ide, hal baru atau hal penting. Selanjutnya, perbedaan poster, iklan dan slogan. Apa kira-kira bedanya? Tadi udah apa? Kalau bedanya ada gambar, ada kata-kata, Gambar, kata-kata, unsur gerak dan suara. ya. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Ya, Poster merupakan teks persuasif yang menggunakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. nih kalian perhatikan unsur-unsurnya, ada iklan, slogan, dan juga poster, ya. Sekarang ibu ini kan ada gambar, kemudian kata-kata, Gerak dan suara. Gerak, suara. suara. Nih, ya. Kita kan mau mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di iklan. Iklan di video tadi, ya. Ada nggak gambarnya di video tadi? Ada.
Tadi di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama itu lowongan pekerjaan. Nah, kalau di gambar yang pertama unsurnya ada apa? Ya, gambar dan kata-kata. Ya, kalau ada gambarnya. Itu tadi nggak ada gambarnya. Cuman ada kata-kata. Ya, jadi itu kalau kalian sudah bisa bedakan ya iklan yang ada di televisi, di radio, sama di surat kabar misalnya ya, di surat kabar. Tapi kadang ada di surat kabar juga ada misalnya ada gambarnya juga. Selanjutnya slogan ya, slogan yang ibu kasih tadi kira-kira ada gambarnya tidak di slogannya? Ya, ada unsur kata-katanya? Ada unsur geraknya? Ada. Ada suaranya? Ada. Biasanya ada kalau dibacakan ada. Ya, ada kalau dibacakan. Terus poster. Ya, poster ada. Tadi di gambar yang ketiga ada gambarnya? Ada. Ada kata-katanya? Ada geraknya? Ada suaranya? Ya. Nih, slogan kalau yang ada suaranya itu biasanya yang di radio. Ya, di radio ada kata-kata, ada suaranya. Itu tadi unsur-unsur slogan dan juga iklan poster. Nah, selanjutnya di yang terakhir fungsi dan tujuan iklan. Kalian tadi kan sudah tahu unsur-unsurnya, sudah tahu pengertian iklan, slogan dan poster. Jadi tujuan sama fungsi iklan itu apa sih sebenarnya? Tujuannya itu untuk membujuk halayak ya, untuk berbuat sesuatu, membeli atau membelinya ya, atau memakai produk, atau bisa jadi tujuannya itu untuk mengubah pola hidup kalian, mengubah pola pikir. Mengubah pola hidup, pola pikir itu tujuan dari iklan, slogan dan juga poster. Sama fungsinya untuk apa kira-kira? Memberi sambutan kepada konsumen. Ya, memberi sambutan informasi, ada barang, ada jasa, itu fungsinya. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanti bisa masih beri tanggapan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Rina Mutiara Saidin. Saya akan mengidentifikasi tentang teks iklan. Isi dari teks iklan yang pertama adalah harus menjaga diri dan keluarga dari ancaman virus corona yang sedang melanda di negara kita. Selalu menggunakan masker saat batuk atau kurang enak badan. Pesannya adalah pemerintah mengajak masyarakat agar menjaga diri dan keluarganya dari ancaman virus corona dan selalu memakai. Yang nomor 2, poster. Isinya menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya serta membersihkan lingkungan. Dapat membuat generasi masa depan anak cucu menjadi cerah di kemudian hari. Pesannya adalah pemerintah mengajak masyarakat untuk selalu
dengan lingkungan yang bersih, masa depan generasi mendatang cerah. Ya. Sudah? Itu? Yang lain ada